Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bertemu lagi di pertemuan pada materi yang kedua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ikuti bacaan pada tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu ya, beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, pernahkah kalian berbohong pada orang lain? Atau pernahkah kalian mengkhianati seseorang? Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika melakukan hal tersebut? Pasti hati kalian berdebar-debar, bukan? Kalau iya, tandanya alarm alami tubuh kalian bekerja dengan baik. Karena memang fitrahnya hati nurani manusia itu cenderung mengarah kepada kebaikan. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, tentu hati nurani akan menolak apa yang kita lakukan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Karena 3 sifat tersebut dapat menjaga agar hati nurani tetap bekerja dengan baik. Mari kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu kejujuran, yaitu sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, ucapan sama seperti perbuatan. Jadi, apa yang diucapkan itu benar sesuai dengan perbuatan yang dilaksanakan itu betul. Bukan berarti ucapannya yang dilaksanakannya A, tetapi perbuatan yang dilakukan adalah B. Jadi, jujur ini adalah kesesuaian antar ucapan sama dengan perbuatan. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani, karena hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Apabila seseorang berdusta atau bohong, maka hati nurani pasti menolak. Selain itu, ia pasti akan berusaha menutupi kedustaannya dengan kedustaan lain. Ada ungkapan menyatakan, kejujuran itu mahal. Orang-orang akan menyukai Anda karena kejujuran Anda, karena kejujuran setiap harinya. Namun di sisi lain, orang akan meninggalkan Anda karena satu kebohongan yang Anda lakukan. Rasulullah SAW selalu jujur dalam kehidupannya. Bahkan bercanda pun beliau tak pernah sekalipun berbohong, sehingga beliau pun mendapatkan gelar Al-Amin, atau artinya dapat dipercaya. Berikut ini dalil jujur pada surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, meskipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia merintahkan kepadamu agar kamu ingat. Berikut ini contoh perilaku jujur. Yang pertama, tidak menyontek. Kedua, berlaku jujur saat berdagang. Ketiga, berlaku jujur saat ditugaskan membeli sesuatu oleh orang tua. Yang keempat, tidak berbohong dalam ucapan. Yang kelima, tidak berbohong dalam melakukan apapun. Yang terakhir, hikmah jujur. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, orang lain akan memberi simpati pada kita. Yang ketiga, mendorong kesuksesan. Dan yang keempat, Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya
atau dapat dipercaya. Maksudnya, pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lainnya. Berikut ini dalil tentang amanah pada surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Terdapat 3 jenis amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini meliputi ketaatan pada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap orang lain. Amanah ini meliputi hak-hak sesama manusia. Yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani demi menjaga keselamatan hidup dan kelangsungan hidup. Berikut ini contoh jenis amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah, contohnya sholat, puasa, zakat, kurban, sedekah, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amanah terhadap orang lain, yaitu saat dititipkan pesan atau barang oleh teman, dipercaya suatu jabatan. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu makan, minum, olahraga, belajar, dan istirahat. Yang berikutnya contoh perilaku amanah. Yang pertama, amanah dalam suatu tugas. Kedua, menunaikan kewajiban dengan baik. 3, memelihara nikmat yang Allah berikan. 4, menjaga rahasia. 5, menjaga kepercayaan orang lain. Dan 6, menjaga barang yang dititipkan. Berikut amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Kedua, orang akan memberikan pandangan simpati. Ketiga, mendorong kesuksesan. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan. Sifat yang terakhir adalah sifat istiqomah. Artinya, suatu sikap teguh dan konsisten di dalam mempertahankan keimanan dan keislaman seseorang, walaupun menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan, dan ancaman. Seseorang yang di dalam dirinya terdapat keistiqomahan dalam merangkuh keimanan dan keislamannya, laksana sebuah batu karang kokoh yang berada di tengah samudra, tidak bergeser dan goyah sedikitpun, meskipun setiap saat dihantam dahsyatnya ombak samudra. Berikut ini dalil tentang surat Al-Ahqaf ayat 13, yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa haru pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Poin berikutnya yaitu contoh perilaku istiqomah. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah. 2, istiqomah dalam beribadah. 3, rajin menuntut ilmu. 4, sholat tepat waktu. 5, membiasakan hidup rapi. 6, selalu menaati peraturan apapun. 7, melaksanakan kewajiban dengan rasa senang. Yang terakhir, hikmah istiqomah. 1, tidak ada rasa takut dan tidak pernah merasa bersedih. 2, mendapatkan balasan surga. 3, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ketiga sifatnya sudah kita pelajari. Sekarang, bagaimana ya kira-kira agar kita memiliki ketiga sifat tersebut? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, berusaha untuk selalu jujur apapun resikonya. Yang kedua, apabila menerima amanah dari orang lain, sebaiknya kita jaga sebaik mungkin. Ketiga, kedua sifat tersebut akan menjadi karakter kita apabila dilakukan secara kontinu atau terus-menerus atau istiqomah. Demikian materi kali ini yang dapat Ibu sampaikan, yaitu mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Semoga materi kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.